Pemirsa, berselang 2 hari saja, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang sebelumnya mengklaim mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden 2024 saat berada di acara deklarasi Pandawa 5, kini mengatakan bahwa dirinya tidak berani mengklaim mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Apakah telah terjadi inkonsistensi atau ini adalah strategi komunikasi politik terbaru Prabowo pasca netralitas Presiden Jokowi disorot? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, dan juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio. Selamat malam Mas Hasan dan juga Mas Hensat. Selamat malam. Oke. Mas Hasan Nasbi, selamat malam. Mas Hasan Nasbi, sudah bisa mendengar suara kami? Suara saya kedengaran nggak? Sudah, baik. Mas Hasan, kenapa narasi Pak Prabowo jadi berubah? 2 hari yang lalu narasinya masih seperti menunjukkan Presiden Jokowi mendukung dirinya. Tapi tanggal 3 Desember sudah berubah narasinya, tidak berani mengklaim Presiden Jokowi mendukung dirinya. Itu kan bukan dua hal yang dipertentangkan. Tidak berani mengklaim kan bukan berarti tidak percaya didukung. Nah, ini kan dua tempat yang berbeda ya. Yang pertama, Pak Prabowo berpidato di depan para relawan. Itu di markas Pandawa 5. Pandawa 5 ini relawan pendukung Prabowo Gibran hari ini. Dan kita bisa bicara lebih lugas dan lebih terus terang kalau berada di sesama relawan kan. Tapi kalau yang di Banten itu kan bicara di depan khalayak ramai. Berbicara di depan khalayak ramai tentu harus ada saringan adab lah, ya, saringan komunikasi yang kita lakukan supaya ya kan di depan umum nggak bisa kita mengklaim, wah ini pokoknya presiden dukung kita, jadi Anda dukung kita ya. Itu kan bahasa yang tidak elok di depan publik. Tapi kalau di dalam kita kan bisa banyak bicara lebih lugas dan terus terang. Jadi menurut saya itu bukan dua hal yang dipertentangkan, cuman bahasanya diperhalus oleh Pak Prabowo bahwa saya tidak berani mengklaim, tapi Anda bisa lihat sendiri. Nah, gitu. Jadi bahasanya kira-kira begitu. Jadi ini bukan dua hal yang kemudian bertentangan atau berubah pikiran atau berubah suasana, sama sekali tidak menurut saya. Oke, berarti yang jujur dirasakan oleh Prabowo dan TKN Prabowo Gibran adalah dukungan Presiden Jokowi bersama Prabowo Gibran? Secara personal tentu Pak Jokowi nggak mungkin nggak dukung Prabowo Gibran kan? Oke. Iya kan nggak mungkin. Tapi sebagai presiden Pak Jokowi harus bersikap netral dan menjamin bahwa misalnya ASN harus netral, menjamin TNI Polri harus netral. Itu tugas Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi sebagai individu Pak Jokowi kan ada putra beliau yang ada berpasangan dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya pasti dukungan moral, ya, dukungan doa, dukungan semangat, dukungan gagasan itu pasti diberikan oleh Pak Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran. Oke, saya akan tanya ke Mas Hensat. Mas Hensat, ini persoalan beda audiens, makanya beda cara penyampaian. Tapi sebetulnya secara pribadi dirasakan bahwa dukungan Jokowi sebagai pribadi ya pasti kepada Prabowo Gibran. Apakah ini karena beda audiens atau ada inkonsistensi? Ya, beda audiens sih boleh saja jadi alasan, tapi yang jelas dua-duanya sampai ke publik gitu ya. Dan dipersepsikan pasti berbeda juga. Kalau kemudian yang pertama dikatakan ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi dan LBP di belakang dirinya, kemudian yang kedua nggak berani bilang itu dua-duanya tuh blunder terhadap masing-masing objek yang disebutkan. Jadi kalau yang pertama itu blundernya ke arah Pak Jokowi justru karena Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya mengungkapkan bahwa dirinya netral gitu ya. Ini sangat sulit memisahkan antara seorang Joko Widodo sebagai pribadi dan Joko Widodo sebagai presiden karena melekat itu jabatannya. Nah, yang kedua diralat itu juga makin membingungkan lagi gitu. Jadi karena jadi mungkin bagi pendukung Pak Jokowi yang masih ragu-ragu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa saya mengira-ngira Pak Jokowi akan mendukung saya gitu ya. Itu jadi membingungkan lagi gitu. Walaupun secara kasat mata ya pasti banyak orang sudah beranggapan yang pertama nggak mungkin
presiden netral karena anaknya ada di sana dan pasti akan mendukung Pak Prabowo. Tapi memang mungkin inginnya Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak usah berterus terang seperti pada saat berada di dalam atau pada saat di dalam acara Pandawa 5 gitu yang mengatakan bahkan disebut langsung dua-duanya gitu. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan LBP di belakang saya. Makanya kemudian dia menang gitu. Nah, itu jadi justru kalau terlalu berterus terang malahan membahayakan Pak Jokowi. Iya, karena akhirnya apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak ada gunanya karena sudah dikonfirmasi oleh Pak Prabowo bahwa dirinya ada Pak Jokowi, bahkan ada Pak LBP di belakang dia. Jadi pada saat pelaksanaan pemilu ini ingin netral, ya semakin tidak dipercaya lagi. Kasihan juga ini KPU-nya gitu ya, karena dialah yang akan memanggul beban pelaksana pemilu. Nah, ini memang dua hal yang menurut saya sebetulnya tidak perlu diklarifikasi lagi gitu. Artinya memang blunder pertama itu menurut saya fatal karena akhirnya publik secara kasat mata mendengar dari Pak Prabowo bahwa dirinya didukung oleh Pak Jokowi yang artinya sulit pemilunya netral. Nah, dia klarifikasi bahwa tidak berani mengira-ngira itu juga menurut saya malah membingungkan pendukung Pak Jokowi yang masih ragu-ragu untuk memilih Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Walaupun tadi Metro TV menayangkan beberapa hal yang positif menurut saya. Kayak misalnya Pak Prabowo mengatakan demi Allah saya hanya ingin Indonesia bermartabat kalau saya tidak salah ya. Kemudian satu lagi adalah janji beliau kalau kalah naik gunung pensiun. Nah, ini menurut saya juga sebaiknya Pak Prabowo jangan pensiun karena masih bisa jadi tokoh bangsa kan. Jadi masih bisa memberikan masukan-masukan positif kalau nanti kalah gitu. Baik, oke. Mas Hasan, benarkah ini ada perubahan narasi karena ada 2 kali blunder? Kalau Mas Hensat mengatakan ini malahan 2 kali blunder yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru akan menyulitkan posisi Presiden Jokowi. Bagaimana jawaban Anda? Ya, saya hargai lah ya usaha memframing bahwa ini blunder tuh saya hargai lah. Tapi saya mau bilang begini, ini bukan blunder dan ini bukan perubahan strategi. Ini cuma perubahan diksi aja, cuma beda diksi aja. Diksi di depan relawan dan diksi di depan masyarakat umum, ya kan tidak harus sama, ya kan? Diksi yang digunakan untuk masyarakat umum ya, saya tidak berani mengklaim, ya. Tapi Anda bisa lihat sendiri, itu kan. Anda juga bisa paham itu artinya apa kalau dibaca secara utuh. Kalau di depan relawan ya dia bilang ya saya yakin saya akan menang karena di belakang saya ada ini. Jadi saya kasih contoh gini, nggak ada blunder soal netralitas. Coba bayangkan tahun 2019 Pak Jokowi itu yang jadi calon presiden, dia juga presiden. Kebayang nggak? Tahun 2019 itu Pak Jokowi jadi calon presiden dan dia juga presidennya. Ketika dia sebagai individu, ya dia jadi calon presiden, ya dia jalan jualan dirinya. Tapi ketika dia sebagai presiden, dia nggak bisa jualan dirinya, bahkan kampanye pun nggak bisa. Kira-kira membayangkannya seperti itu. Jadi ini bukan hal yang rumit. Ini nggak perlu membayangkan bahwa bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa netral, padahal anaknya sendiri maju. Loh, Pak Jokowi pernah maju jadi presiden ketika dia sendiri presidennya. Pak SBY pernah maju jadi presiden ketika dia sendiri juga presidennya. Pak Ibu Mega juga pernah maju jadi capres ketika dia sendiri juga presidennya. Jadi menurut saya mungkin ada yang mencoba memframing ini sulit dibedakan dan segala macam, tapi tidak. Dalam praktek ketatanegaraannya pernah terjadi dan bisa dipisahkan. Jadi menurut saya ini bukan blunder. Ini cuma beda diksi aja. Mana yang harus disampaikan di depan relawan, mana yang harus disampaikan di depan khalayak ramai. Menurut saya kayak gitu. Baik, bukan blunder, hanya perbedaan fiksi, malahan ini adalah upaya framing. Diksi ya, Mas Hensat. perbedaan diksi ya. Saya juga menghargai lah kalau ada yang berusaha memframing bahwa ini bukan blunder dan hanya perbedaan diksi gitu kan. Yang namanya demokrasi ya begitu aja. Tapi kenyataannya kan kalau kita bicara yang lalu ya yang lalu gitu. Tapi kan kita bicara hari ini dan masa depan. Dan kenyataannya memang dalam perjalanannya ada beberapa hal yang menarik diperhatikan dalam perombakan sebuah demokrasi di Indonesia gitu. Nah, saat ini memang kenyataannya Pak Prabowo pada saat bicara di depan relawan maupun di depan orang banyak itu dua-duanya sampai ke publik. Jadi kalau kemudian publik mengartikan bahwa memang ada Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo, ya kan sulit juga dipisahkan antara Jokowi sebagai pribadi maupun Jokowi sebagai presiden saat ini. Dan itu tentu saja sulit dimengerti oleh aparat yang berada di belakang
Presiden Jokowi gitu. Kalau menurut saya sebaiknya narasi-narasi begini nggak perlu lagi diungkapkan ke depannya, karena bikin repot Pak Jokowi kalau menurut saya sih. Oke. Gitu Zil. Baik, kalau kita balik ya Mas Hasan, tadi kan dikatakan pada saat di acara Pandawa 5 Pak Prabowo mengatakan yakin menang dalam Pilpres 2024 karena jika Jokowi dan Prabowo bersatu, dia yakin akan menang, apalagi ada LBP, begitu narasinya. Kalau dibalik pertanyaannya, apakah Prabowo menjadi tidak pede, tidak yakin untuk menang jika tidak ada Pak Jokowi di belakangnya? Jadi Pak Prabowo ini kan sudah pernah 2 kali kalah, ya kan? 2 kali kalahnya melawan Pak Jokowi. Dan ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, itu ada sebagian pendukung Pak Prabowo yang meninggalkan Pak Prabowo. Sekarang jadi pendukungnya Anies Baswedan. Gitu. Kita fair aja harus buka data yang seperti itu. Kalau bikin analisis politik harus yang seperti itu. Jadi ada yang jadi pendukung Anies Baswedan. Pendukung Pak Prabowo ya kira-kira 25-30%, strong votersnya masih stay bersama Pak Prabowo. Tapi itu mungkin tidak cukup. Dan Pak Prabowo hari ini ya yakin untuk maju menjadi calon presiden kalau mendapatkan restu dan dukungan dari Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau restu dan dukungan dari Pak Jokowi itu artinya pemilih-pemilih dan pendukung Pak Jokowi yang masih jadi strong votersnya Pak Jokowi itu akan tetap stay bersama Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi terlihat telunjuknya mengarah kepada Pak Prabowo, maka strong voters ini sekarang sudah mulai migrasi, sudah mulai bermigrasi untuk mendukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena mereka percaya dengan pilihan Pak Jokowi. Gitu. Mungkin mereka sebelumnya bukan pendukung Pak Prabowo, tapi hari ini dia mendukung Prabowo Gibran. Kenapa? Karena mereka percaya dengan pilihan Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti melakukan pilihan, ya, melakukan keputusan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai bermigrasi. Menurut saya minggu ke-2 Desember, minggu ke-3 Desember sudah selesai itu migrasinya. Okay. Ya, sudah selesai itu migrasinya yang awalnya mungkin masih mendukung Mas Ganjar, sudah berpindah menjadi pendukung Pak Prabowo. Itu makanya juga nanti pollster yang biasanya menggelar hasil survei, merilis hasil survei udah kayak tahlilan, misalnya sekali seminggu, sekali 2 minggu, atau bahkan tiap bulan, mungkin kita tidak akan temui lagi di 2 bulan ke depan. Kenapa? Karena hasilnya sudah tidak menggembirakan lagi. Kenapa? Karena migrasinya sudah terlihat sekali berpindah pendukung-pendukung Mas Ganjar misalnya kepada Prabowo Gibran. Pendukung Mas Anies mungkin relatif stay, mungkin relatif solid, tidak akan banyak lagi yang berpindah kepada Pak Prabowo, atau malah mungkin nggak berpindah sama sekali kepada Pak Prabowo. Jadi menurut saya begitu. Jadi kenapa menjelaskan Pak Prabowo ingin bersama Pak Jokowi ingin bersama Pak Prabowo dalam konteks Pilpres seperti itu. Tapi dalam konteks yang lebih besar, konteks kebangsaan, ini rekonsiliasi mereka berdua. Karena mereka berdua ketika berkompetisi di tahun 2014, berkompetisi di tahun 2019, itu menyebabkan perpecahan sampai ke bawah. Jadi mereka nggak mau lagi berpisah. Kalau dulu kan saya yakin sekali, ide Pak Jokowi adalah menyatukan Prabowo dengan Ganjar, supaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak berpisah. Tapi karena pintunya sudah tertutup, ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap nggak mau berpisah. Caranya adalah dengan menaruh representasi Pak Jokowi. Jadilah Prabowo Gibran gitu. Baik, Mas Hasan, Anda menjelaskan alasan kenapa Prabowo menjadi yakin bisa menang dalam Pilpres kali ini dengan tadi berbagai migrasi pemilih-pemilih. Tapi tadi pertanyaan saya adalah apakah tanpa Presiden Jokowi di belakang Prabowo Gibran, Prabowo menjadi tidak pede untuk menang? Ya bisa saja Anda menilai seperti itu, tapi kami tetap berpegang dengan semangat yang positif. Ya, semangat yang positif itu adalah ya persatuan dan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu akan mengantarkan kemenangan untuk Prabowo Gibran gitu. Oke. Baik, kembali ke Mas Hensat. Saya sebetulnya tidak menilai, saya bertanya pertanyaan yang sama juga kepada Mas Hensat. Jadi Mas Hensat, persoalan percaya diri atau tidak percaya diri, apakah ini sangat ditentukan lagi-lagi oleh faktor Presiden Jokowi? Ada di belakang siapa? Jelas iyalah, karena Pak Jokowi kan punya pendukung ya. Dan itu terbukti dan terlihat pada saat 2014 dan 2019 itu mengangkat elektabilitas PDI Perjuangan sampai 5%. Jadi artinya memang pendukungnya ada. Dan kemudian sebagai penguasa kan banyak instrumen juga yang di belakangnya. Jadi
kalau Pak Jokowi nggak ada, saya yakin juga Pak Prabowo tidak akan percaya diri. Walaupun saya yakin didukung atau tidak didukung Pak Prabowo maju aja. Kenapa? Karena belum pasti menang aja di 2014-2019 dia maju kok. Nah yang sekarang ini dia tahu sangat dekat dia dengan Pak Jokowi, makanya dia maju. Nah kalau kemudian pertanyaannya percaya diri atau tidak, yang jelas dia lebih percaya diri kalau Pak Jokowi ada di belakang dirinya. Karena tentu saja dia ingin menang sekarang. Mungkin hanya satu putaran mungkin dia ingin berkuasa. Mungkin setelah itu juga akan menyerahkan kepada generasi yang lain. Atau memang mungkin dia memang ingin berkuasa terus. Tapi yang jelas dia ingin sekali menang. Karena sudah berkali-kali kalah itu kan rasanya nggak enak ya. Makanya tadi dia juga berseloroh kan. Kita sama-sama lihat dan bagus sekali. Dan menurut saya sayang pada saat kalau dia kalah dia mau pensiun naik gunung gitu. Kalau menurut saya jangan. Selesai iya, tidak ingin maju iya, tapi masih bisa jadi tokoh bangsa, masih bisa jadi guru bangsa. Jadi jangan kemudian langsung naik gunung, stay aja dulu. Oke, baik. Mas Hasan, kembali lagi, apakah Pak Prabowo yang selama ini kita lihat kan begitu menikmati kedekatan dengan Presiden Jokowi. Tapi ketika Presiden Jokowi mulai disorot terkait dengan netralitasnya, apakah akan ada penyesuaian narasi? Apakah narasi yang akan dipakai ke depannya tetap sesuai dengan audiens atau bagaimana, Mas Hasan? Kalau menurut saya sampai sekarang ya dari awal setelah penetapan Prabowo Gibran, narasinya Pak Prabowo itu sudah relatif matang dan solid ya. Pak Prabowo mengaminkan bahwa dia tidak mau saling serang. Dia tidak mau menebar kebencian. Dia hanya mau memberitahu apa yang akan dia lakukan untuk membangun bangsa. Dan itu tidak sekali dua kali dia sampaikan. Itu diungkapkan berkali-kali di hampir seluruh tempat, ya, di hampir seluruh tempat, baik sebelum penetapan maupun setelah penetapan. Jadi dari sisi narasi tidak akan ada perbedaan. Dan ketika ada pencabutan nomor urut di KPU, itu Pak Prabowo bersepakat dengan apa yang disampaikan, pidato yang disampaikan oleh pasangan Anies Caimin. Semua harapan soal pemilu yang damai, pemilu yang netral, pemilu yang jujur, pemilu yang adil, itu diaminkan oleh Pak Prabowo. Berkali-kali Pak Prabowo bilang, saya setuju. Itu artinya memang itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi sekarang tidak ada perubahan narasi dan menurut saya ya bukan karena takut disorot begini, takut disorot begitu kemudian ada perubahan narasi, enggak. Menurut saya program kerja, visi misi, strategi kerja sudah solid bahkan sebelum penetapan dan sebelum pencabutan nomor urut. Baik, oke, terima kasih Mas Hasan Nazmi, dan terakhir kepada Mas Hensat, salah satu narasi juga yang konsisten dari Pak Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo selalu mengapresiasi kebijakan dan juga program-programnya Presiden Jokowi. Berbeda dari dua paslon lain yang mengkritik berbagai kebijakan dan programnya pemerintahan Jokowi. Nah, apakah ini sekali lagi akan efektif untuk mendongkrak elektoral dari Prabowo Gibran sehingga ini terus dimainkan? Ya dia mau mainin apa lagi selain itu, karena ada anaknya Pak Jokowi di sebelahnya kan. Kalau dia mengkritisi anaknya Pak Jokowi, anaknya duluan yang marah. Baru setelah itu bapaknya yang marah. Dan apalagi kan tadi sudah dibahas bahwa Pak Prabowo percaya diri maju itu karena ada Pak Jokowi. Maka nggak mungkin dia kemudian mengkritisi itu. Makanya menurut saya, ini saya kasih masukan ke Pak Prabowo, jangan terlalu mengagungkan program Pak Jokowi juga. Karena tentu saja itu akan membingungkan rakyat nanti bila Anda menang, presidennya Prabowo, Gibran, atau Jokowi. Karena dominasi Pak Jokowi selama Pak Prabowo berkampanye itu terlihat dominan, apalagi ada Ananda di situ. Kan nggak ada anak yang menginginkan anaknya kalah, ayah yang menginginkan anaknya kalah dalam pertarungan. Makanya itu harus berhati-hati juga. Jangan sampai kemudian publik melihat kalau saya pilih Prabowo, yang jadi presidennya nanti Jokowi lagi. Pak Prabowo hanya sekedar sosok yang dilantik sebagai presiden, tapi aslinya adalah Pak Jokowi. Itu yang mesti hati-hati menurut saya. Jadi setidaknya Pak Prabowo harus mengeluarkan jati diri aslinya lah,
pada saat nanti dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik, kalau begitu. terpilih ya. Oke, terima kasih Mas Hendri Satrio, pakar komunikasi politik, dan juga sebelumnya ada Mas Hasan Nasbi, TKN Prabowo Gibran, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.